Ya, masih di Kongko, tempat nongkrong yang anak muda yang punya kreativitas tanpa batas. Dan kita masih ada di Diksi Easy Dining. Jangan lupa, kalau misalnya bingung siang-siang mau lunch di mana atau dinner di mana, bisa langsung mampir ke Diksi dan menunya oke-oke gitu ya. Yang mau makan berat ada, yang mau nyemil-nyemil oke nih. Kayak kita makan hari ini juga bisa langsung pesen di Diksi. Dan kita masih barengan sama Doi dan juga Dapras. Kita masih ngobrol soal dunia tulis-menulis gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal novel, kan tadi sempat atau cerita gitu ya, seperti bilang bahwa di dalam sebuah novel atau cerita kita bisa semacam menceritakan dunia yang nggak kelihatan gitu ke orang lain. Sempat kepikiran nggak sih takut dijudge, misalnya let's say kita bikin satu cerita yang mungkin isunya agak sedikit sensitif atau apa, wah ntar ini pasti jangan-jangan tulisnya kayak gini, atau mungkin seperti apa gitu, pernah kepikiran nggak sih? Sebenarnya bukannya pernah kepikiran ya, tapi memang itu yang sudah terjadi gitu. Selalu dihubung-hubungkan karya itu sama penulisnya. Sama seperti kalau misalnya penyanyi lagi ngeluarin lagu yang patah hati, terus Pasti lagi patah hati kan juga lagi gitu patah kan. hati atau lagi putus sama pacarnya gitu kan. Itu hal yang wajar sekali terjadi dan sebenarnya sudah nggak perlu dipedulikan lagi sih gitu. Aku sih nggak, secara pribadi nggak pernah mengkhawatirkan hal itu. Oke. Kalau Doi? Sama sih. Nggak peduli juga ya? Iya, nggak peduli. As long as bisa menulis gitu, lanjut aja. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal orang yang menjadi inspirasi atau penulis yang mungkin selama ini kalian baca novelnya atau kalian selalu mengidolakan dia, ada nggak? Ada. Kalau aku sih kalau pas kecil suka Khalil Gibran itu pasti. Dari kecil sudah suka karir Gibran, oke? Ya itu pas zaman AEDC itu. Karena bukunya Khairil Anwar belum dicetak ulang zaman itu, harus nyarinya ke shopping dan itu nggak ketemu, akhirnya berpindah lah. Ternyata displaynya lebih banyak buku puisinya Khalil Gibran, akhirnya belinya Khalil Gibran. Terus karena dulu suka dengerin Dewa 19 gitu kan, Ahmad Dhani lagunya Sayap-Sayap Patah kok ada juga di judul itu kan, akhirnya belinya itu. Kalau misalnya pengarang luar negeri, malah justru saya kan aku kan nulisnya romance kan. Cuman kalau misalnya penulis sendiri, misalnya dari luar negeri, aku sendiri suka malah justru penulis-penulis yang ke arah misteri. Oke. Contoh yang Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes itu, terus Stephen King, ya yang punya buku Carrie, punya bukunya Rita Hayworth and Shawshank Redemption, yang jadi film paling bagus sampai saat ini itu kan, ya lebih suka ke arah misteri malah. Udah kepikiran nggak atau nanti pengen bikin dia suatu saat nanti bikin kayak gitu? Malah justru kepikiran sekarang ini lagi mikir gitu, gimana kalau pindah haluan gitu, karena emang tertariknya justru ke arah misteri. Kalau nggak misteri, paling nggak romance pun aku terpengaruhnya kebanyakan dari karyanya orang luar ya. Kayak contoh misalnya filmnya Jepang, judulnya One Wonderful Sunday, yang sutradaranya Akira Kurosawa kalau nggak salah. Itu film lama banget, zaman Jepang depresi habis perang dunia itu kan. Nah itu emang romance ceritanya tentang satu hari Minggu mereka pasangan menghabiskan satu hari itu dengan uang terbatas, di mana mereka mau bahagia gitu. Itu emang romance, cuman kelam. Jadi kayaknya istilahnya menyampaikan sesuatu pesan yang beda gitu. Nah pengennya justru sebenarnya tertariknya justru hal-hal yang seperti itu sih. Berarti kita tunggu ya, setelah ini mungkin ada yang lebih kelam lagi romance ya dari Doi. Kalau Dapra sendiri? Itu yang agak susah kalau mau menentukan siapa yang favorit gitu ya, karena aku termasuk melahap semuanya. Jadi mulai dari yang dia sebut tadi, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Tolstoy, Dostoevsky, karya-karya klasik, Shakespeare segala macam ini tuh, sampai ke yang sekarang Ayn Rand, bahkan sampai buku-bukunya Pram, Khalil Gibran juga, Agatha Christie itu juga keren banget.
semuanya aku lahap karena sebagai penulis kita harus punya banyak referensi. Dan memang sih seru untuk jadi khusus genre-nya nanti misteri atau thriller atau kayak Dan Brown gitu kan. Tapi kalau aku sendiri pengennya tuh karyaku itu nanti hampir seperti kehidupan sehari-hari aja. Karena kehidupan kita itu nggak semuanya tragedi, nggak semuanya setiap hari pasti lucunya, atau nggak melulu setiap dimana kita datang pasti ada yang mati gitu kan. Nggak kayak detektif Conan itu. Okay. Dimana ada detektif Conan pasti Ada ada yang mati. pembunuhan di ruang tertutup gitu kan. Nah, jadi supaya yang aku ingat karena pengen karya-karya itu nanti bisa benar-benar relate sama pembacanya gitu loh, bahwa oh iya ini sehari-hari banget. Atau mungkin itu jangan-jangan karena banyak referensinya jadi susah ya menelorkan satu buah buku gitu ya. Mungkin Karena juga saking banyaknya ya. sibuknya malah ngebaca. Oke. Nah, Memperkaya diri dulu. untuk sahabat muda yang di rumah, kalau misalnya kita ngomong soal dunia tulis menulis gitu, tips yang pingin lebih dalam lagi untuk bisa menggeluti dunia tulis menulis apa? Kalau dari aku sendiri sih, aku juga istilahnya ketimbang teman-teman penulis yang lain kan aku istilahnya juga lebih mungkin paling belakangan lah istilahnya untuk memulai. Kita tahu kalau misalnya di Jogja masih ada kayak si Ben Bara gitu kan. Si Bara itu dia lebih lama daripada aku untuk nulis, mulai bikin buku juga udah lebih duluan, atau Mas Dapra sendiri gitu kan juga lebih duluan. Kalau dari aku sih lebih baik yang paling penting itu tentukan genremu. Oke. Soalnya permasalahannya itu sebenarnya nasihat dari istilahnya idola saya dalam dunia tulis menulis di Indonesia, itu si Alif Susanto. Oke. Ya, si Alif Susanto. Justru aku mengidolai dia gitu. Walaupun dia genrenya mungkin komedi gitu. Dulu aku pernah pengen gitu nulis istilahnya komedi. Cuman dulu aku majuin ke salah satu penerbit di Jogja ini, ternyata ditolak. Baru 5 menit dibaca ditolak. Oke. Itu sakit hati. Itu semacam baru berapa halaman gitu ya? Iya, baru dibuka 5 menit, nggak bisa mas, aduh sakit hati gitu kan. Tapi akhirnya ketemu sama dia, bisa ngobrol-ngobrol tukar pendapat. Dia ngomong sama aku kalau misalnya ya yang paling awal kamu harus bisa itu tentukan genremu sendiri. Kamu itu nyaman nulisnya seperti apa. Kalau misalnya emang kamu misalnya kita starter, kita baru mulai gitu, jangan nyoba sesuatu yang misalnya kamu belum kuasai. Kamu mungkin lebih suka komedi gitu. Cuman belum tentu semua orang menganggap tulisanmu itu lucu, ya kan? Misalnya aku ngobrol sama orang, aku bisa membuat orang itu ketawa, tapi belum tentu aku bisa membuat semua orang ketawa juga. Nah, yang paling penting itu ya tentukan genremu mana. Kita mau berdiri di mana gitu ya. Dan blog tadi satu cara untuk kita bisa menemukan itu tadi ya. Nah, itu. Nulis aja terus gitu ya. Ya, Oke. Kalau tips dari Dapras? Kalau tips dari aku sebenarnya, kalau memang mau jadi penulis ya nulis. Itu Yalah, pertama. jelas itu. Apapun hasilnya, bagus atau jelek, itu urusan nanti. Tulis dulu, selesaikan, kemudian bisa bawa ke teman-teman atau ke orang yang mungkin kita anggap punya kompetensi atau bisa memberikan masukan. Supaya jangan maksudnya boleh sih langsung dibawa ke penerbit gitu, tapi nanti kalau Siap-siap ditolak. kalau tiba-tiba baru dilihat judulnya aja langsung ditolak gitu kan, nanti sakit hatinya kayak apa gitu. Jadi bisa dapat feedback dulu dari teman-teman, kira-kira apa yang kurang, diperbaiki lagi gimana sampai kira-kira pembaca itu puas. Nah, jadi intinya banyak cari feedback, banyak cari masukan, kemudian juga memperkaya referensi, karena kalau misalnya yang bisa kita tulis itu cuma cerita itu aja gitu kan, pacaran, putus, balikan, akhirnya putus lagi segala macam, itu garisnya selalu seperti itu lama-lama juga pembaca bosen. Gitu kan. Kalau kita mau ambil contoh, Hilman itu bisa mempertahankan Lupus menjadi sangat fenomenal karena tokohnya kuat tapi kisahnya selalu berbeda, ya kan? Yang agak membosankan itu kan sebenarnya malah catatan si Boy. Mas Boy itu gitu-gitu aja, gitu kan. Dan
apa namanya, kalau kita mau ya bikinlah yang seperti Hilman itu tadi gitu, yang bisa menjadi legenda. Jangan jadi catatan si Boy yang lebih banyak cibirannya gitu misalnya. Oke, itu ya. Berarti nulis dan jangan takut untuk dikritik. Jangan takut Benar ya? untuk itu. Sepedes apapun itu. Sepedes apapun. Oke. Nah, terakhir sebelum kita pamitan nih, mungkin ada satu buku yang akhir-akhir ini dibaca, novelnya siapa, untuk mungkin rekomendasi yang bagus gitu. Sekarang aku sedang baca apa ya? Aku baca banyak buku. Terlalu banyak sepertinya. Doi, ada yang akhir-akhir ini dibaca buku? Kalau sekarang sih lagi baca bukunya Neil Gaiman kebanyakan. Itu kayak Graveyard Book sama yang apa, Samudra apa gitu. Oke. Lupa aku judulnya. Pokoknya bukunya Neil Gaiman sama bukunya Stephen King sendiri. Oke, tetap ke situ ya. Iya. Stephen King ya. Oke. Buku yang terakhir aku baca itu Dan Brown sih. Oke, Dan Ya, Brown. Aku Ya. suka Dan Brown. Sip. Nah, nanti yang pastinya kalau misalnya pengen tahu atau ngobrol lebih banyak lagi bisa follow akun Twitternya juga ya. Ya. Nanti ada di layar, semoga dicantumkan di layar gitu ya, akun Twitternya masing-masing penulis-penulis hebat ini. Dan pastinya kita harus pamit dulu. Dan jangan lupa akan selalu ada quiz spesial setiap kali kongko dengan hadiah merchandise dari Clio. Dan terima kasih sekali untuk hari ini buat kamu yang sudah menyimak, dan Diksi juga thank you banget. Kenyang kita semua ini kalau misalnya ada laptop sambil nulis mungkin jadi satu novel dengan makanan yang sebanyak ini ya. Dan pastinya sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap simak terus Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas.